Yesus, kami mau ibadah. Semoga ibadahnya lancar. Tuhan Yesus memimpin ibadah kami. Ya, amin. Bye, selamat beribadah. Shalom adik-adik Rocky. Kembali lagi minggu ini kita mau beribadah bersama-sama dengan Kak April dan Kak Ruth. Yeay, hari ini kita mau memuji Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan sudah sertai kami. Tuhan izinkan kami bangun hari ini. Sekarang kami mau memuji dan menyembah nama-Mu. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sekarang adik-adik bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Oke? Dengan semangat ya. Nyanyikan lagu tentang taat. Adik-adik di sini udah taat belum? Sudah dong pastinya. Gimana Kak gerakan taat? T-A-A-T. Jadi taat. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagi dengan semangat. Kita nyanyikan lagu taat. Saya mau jadi seperti Yesus.
ibadah kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan di ibadah Rocky Online. Firman Tuhan kita hari ini diambil dari kitab 1 Samuel pasal 10 ayat 8 dan kitab 1 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai 14 yang berjudul Pelanggaran Saul. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak akan memutarkan sebuah video klip yang berjudul Ketaatan. Selamat menyaksikan. Asik. Aku punya permen banyak. Bisa makan sampai puas deh. Itu kan Tom. Bawa apa dia banyak banget di tangannya? Hai Tom, apa kabar kamu? Gimana liburannya? Ngomong-ngomong, kamu kok bawa banyak banget coklat dan permen? Buat siapa tuh? Buat aku dong. Emangnya kamu boleh makan coklat sebanyak itu? Nanti bisa sakit gigi loh. Ih, aku sih nggak mau. Dan mama papa nggak boleh biarin aku makan coklat banyak-banyak atau permen. Ya, aku juga sebenarnya nggak boleh makan banyak-banyak. Tapi aku suka banget. Sebenarnya mama papa nggak bolehin aku makan banyak-banyak. Aku bilang, aku bawa coklat dan permen yang banyak ini buat aku kasih juga ke teman-teman. Tapi aku bohong. Habis aku suka banget sih. Wah, Tom, kamu mana boleh bohong begitu. Itu berarti kamu juga nggak taat loh sama mereka. Kamu nggak percaya kalau mama papa kamu sayang sama kamu. Nggak mau gigi kamu rusak. Kan Tuhan bilang, hai anak-anakku, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan dan hormatilah mereka supaya kamu bahagia. Lagi pula, kalau makan yang manis-manis kebanyakan, nanti cepet kenyang loh. Terus gak mau makan yang lain. Biarin deh. Yang penting aku makan dan kenyang. Ya sudah kalau kamu maunya begitu. Beberapa hari kemudian di depan sekolah. Aduh. Sakit. Itu Tom bukan ya? Iya, benar. Hei, Tom. Kok kamu pipinya bengkak? Kamu kenapa, Tom? Iya nih. Kemarin gigiku dicabut karena udah rusak. Dokter bilang gigiku harus dicabut. Kalau enggak, sakitnya enggak akan hilang. Aku tahu. Pasti dokter bilang kamu kebanyakan makan yang manis-manis kayak coklat dan permen gitu kan? Kan kamu tahu itu nggak baik. Iya, aku salah. Harusnya aku taat sama mama papa. Harusnya aku dengerin waktu kamu bilang nggak boleh makan coklat banyak-banyak. Mama papa kita bukan cuma kasih kita makan, minum buat kita kenyang dan gak haus, tapi mereka juga ajarin kita apa yang baik, makan yang baik, bersikap yang baik, supaya kita bisa hidup baik-baik. Sekarang kamu belajar untuk taat dan gak bohong lagi ya. Sekarang kamu dapat akibatnya tuh.
Coba kalau kamu dari awal taat, kan gak jadi sakit giginya. Udah yuk, kita masuk kelas. Bel udah bunyi tuh. Adik-adik, video klip yang kakak putar tadi bercerita tentang ketidaktaatan seorang anak yang bernama Tom. Dia suka sekali makan permen dan coklat, padahal orang tuanya menasihati dia agar tidak makan permen dan coklat terlalu banyak. Sampai-sampai Tom ini berbohong kepada orang tuanya bahwa permen dan coklat ini akan dibagikan kepada teman-temannya, padahal permen dan coklat ini mau dia makan semuanya. Wah, jadi kira-kira ada akibatnya enggak perbuatan Tom ini? Pasti ada ya adik-adik. Setiap ketidaktaatan pasti ada akibatnya. Akibatnya gigi Tom jadi sakit dan rusak. Sehingga dia harus pergi ke dokter. Setelah itu dia baru sadar bahwa semua nasihat dari papa mamanya adalah untuk kebaikan Tom. Adik-adik, cerita kakak hari ini juga bercerita tentang seorang raja yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Namanya Raja Saul. Ayo, siapa yang tahu siapa itu Raja Saul? Ya, Raja Saul adalah Raja Israel yang pertama yang dipilih oleh Tuhan dan diurapi oleh Nabi Samuel. Selama menjadi raja, Raja Saul selalu mengalami penyertaan Tuhan yang menolongnya untuk menghadapi musuh-musuhnya. Itu karena apa adik-adik? Karena Raja Saul itu hidup taat kepada Tuhan. Namun sampai suatu hari adik-adik, Raja Saul ini merasakan ketakutan. Ketakutan karena apa? Karena dia menghadapi musuh yang sangat kuat, menghadapi musuh yang susah sekali dikalahkan. Tapi Tuhan sudah memberikan perintah adik-adik, memberikan perintah kepada Saul melalui Nabi Samuel. Perintahnya seperti ini. Saul harus mendahului Samuel untuk pergi ke Gilgal, dan di sana Saul harus menunggu kedatangan Samuel selama 7 hari, dan Samuel akan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Setelah itu baru diberitahukan apalagi sih yang harus dilakukan oleh Saul. Adik-adik, setelah 7 hari waktu yang telah ditentukan, wah ternyata adik-adik Samuelnya nggak datang-datang. Dia nggak juga datang waktu itu. Wah, semakin Raja Saul ini semakin panik adik-adik. Dia semakin cemas, gelisah. Ya, dia akhirnya melupakan semua perintah Tuhan adik-adik. Melupakan semua perintah Tuhan. Dia mengambil keputusan sendiri. Kenapa? Kalian tahu nggak kenapa Raja Saul itu panik? Karena bangsa Filistin yang mengepung bangsa Israel itu membawa banyak sekali pasukan. Sedangkan Raja Saul hanya mempunyai 2.000 pasukan. Bangsa Filistin yang menyerang bangsa Israel itu membawa 3.000 pasukan kereta, 6.000 pasukan berkuda, dan belum lagi pasukan yang berjalan kaki. Wah, banyaknya seperti pasir di laut. Wah, itulah yang membuat kecemasan, kepanikan di hati Saul. Akhirnya dia melupakan Tuhan. Dia menyuruh orangnya untuk mengambil korban bakaran dan korban keselamatan tanpa menunggu kedatangan Samuel. Padahal korban keselamatan dan korban bakaran itu hanya boleh dilakukan oleh seorang imam atau nabi. Akhirnya
ketika korban bakaran dan korban keselamatan itu hampir habis, wah, Samuel ternyata datang, adik-adik. Apakah Tuhan melanggar janjinya? Tidak, Tuhan tetap menepati janjinya kepada Saul bahwa Samuel akan datang. Tapi karena Saul itu orangnya nggak sabaran nunggu, jadi dia ngambil inisiatif sendiri padahal perbuatannya itu salah. Melihat apa yang dilakukan oleh Saul, Samuel menegur Saul. Apa yang dikatakan oleh Samuel? Mari kita baca sama-sama, buka Alkitab kalian di 1 Samuel pasal 13 ayat 13 sampai 14. 1 Samuel pasal 13 ayat 13. Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya." Ayat 14, "Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Adik-adik yang ada di rumah, setelah kita membaca ayat 13 dan 14, kita menjadi tahu bahwa hasil dari ketidaktaatan Saul itu ia digantikan oleh Tuhan dengan raja yang lain. Adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa perintah terbesar di dalam Alkitab adalah taat. Ketika kita taat, berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan itu akan turun dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak taat, itu akan mendatangkan hukuman atau kutuk buat kita. Yang kedua, dalam keadaan terdesak, gelisah, kecewa, bingung, cemas, kita itu seringkali melakukan segala cara yang kita anggap baik, adik-adik. Padahal sebenarnya cara itu tidak diperkenankan oleh Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Tom dan Raja Saul. Yang ketiga, Saul itu gagal. Karena apa, adik-adik? Karena dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia tidak percaya akan kuasa Tuhan dapat menolong Raja Saul. Dia bisa mengandalkan diri sendiri, tidak mengandalkan Tuhan. Yang keempat, adik-adik, kakak mau mengajak kalian untuk belajar taat kepada perintah Tuhan melalui kesediaan kalian untuk taat dengan orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan menjadi wakil Tuhan di bumi. Siapa aja wakil Tuhan di bumi itu? Yang pertama, kita harus taat kepada orang tua kita di rumah. Yang kedua, kita harus taat kepada bapak dan ibu guru di sekolah. Dan yang ketiga, kita harus taat kepada pemerintah yang ada. Wah, khususnya di masa pandemi ini, adik-adik, kita harus lebih taat lagi menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Apa itu protokol kesehatan? Yang pertama, kita harus memakai masker. Yang kedua, kita harus rajin mencuci tangan. Yang ketiga, kita harus menjauhi kerumunan. Yang keempat, kita harus membatasi aktivitas kita di luar rumah. Yang kelima, kita harus menjaga jarak. Ya, adik-adik, kita harus melakukan hal ini lebih taat lagi supaya kita dapat memutuskan rantai penularan COVID-19 supaya pandemi ini cepat berakhir. Adik-adik, selama kita mau berusaha, berjuang menjadi anak yang taat, Tuhan pasti akan bertindak menolong kita. Adik-adik, mungkin ada banyak hal yang membuat kita takut dan gentar. Tapi
selama kita berusaha berjuang untuk menjadi anak yang taat, Tuhan pasti bertindak menolong kita. Haleluya! Bersama Tuhan Yesus kita pasti bisa menjadi anak yang taat. Yes, yes, yes. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Amsal pasal 13 ayat 13 yang berbunyi, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Adik-adik, sebelum kakak mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami mendengarkan firman tentang ketaatan. Kami menjadi tahu bahwa ketika kami taat, Tuhan akan mendatangkan berkat dan penyertaan. Tetapi ketika kami tidak taat, kami akan mendapat hukuman atau kutuk. Tuhan, kami mau belajar untuk taat kepada orang tua di rumah, kepada Bapak Ibu guru di sekolah, dan kepada pemerintah yang ada. Tuhan Yesus, terutama di masa pandemi ini, kami mau taat untuk menjalankan protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah. Tuhan, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, ampunilah bangsa kami, pulihkan dan selamatkan bangsa kami dari virus pandemi. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah Rocky Online minggu depan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya. God bless you.